Jejak sejarah tidak mungkin dihapus. Jejak langkah seorang ulama besar, tokoh pengembang Islam di Minangkabau, yakni Tuanku Nantuo Cangkiang, yang berasal dari Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau memiliki seorang anak kandung bernama Syekh Jalaluddin Fakih Syagir Tuanku Samya, yang pernah menjadi regen pertama di Luhak Agam. Jadi kok anak apa? Anak beliau nama Amra kan? Jadi beliau yang di Sikoko adalah anak dari Tuanku Nantuo yang ada di Kota Tuo. Jadi beliau adalah anak pertama dari beliau yang berpusara di Kota Tuo, Balai Gurah. Jadi kok anak beliau yang pertama ya? Anak beliau yang pertama yang dikenal dengan Tuanku Samya, atau nama panjang beliau Syekh Jalaluddin Fakih Syagir Tuanku Samya. Orang anak lain? Kalau dalam sejarah buku yang baca, surang beliau yang tahu. Oh, surang beliau yang tahu. Yang ke Malaysia tu nak tunjukkan sejarah. Entah anak dari beliau, kota harus anak beliau. Jadi kok anak nanti dulu dari Tuanku Nantuo. Oh, Inyak Cangkiang atau Inyak Tuanku Samya. jadi yang di sekolah kok? Murid-murid beliau. Berarti orang tak kebasi kok. Kalau yang di atas itu? Yang di atas itu nama beliau Syekh Muhammad Al-Khalidi, anak dari Tuanku Samya atau Tuanku Syagir yang ada di Sikoko. Oh gitu. Ya. Coba cari sampai saya jalan katanya besar beliau. Jadi beliau adalah anak dari beliau yang ada di bawah tadi. Nama beliau Syekh Muhammad Al-Khalidi, kalau tidak salah. Al-Khalidi. Ya. Itu memang kuburannya nasa tahu memang model itu atau tidak diatur segala macamnya mana ya? Kalau dari yang awak dengar, memang ada pesan beliau sebelum meninggal, suruh beliau tu jangan diatur. Mengkono gitu. Masyarakat di Siko berpegang jangan sampai pusaruku diatuk sesuai manah beliau. Kini perencanaan sebelaku anak nagari untuk membangkit itu kan ulama-ulama besar ya. Iya. Apa kira-kira aneh? Kami dari anak nagari Batu Taba mempunyai rencana atau wacana untuk membangkitkan kembali sejarah beliau berduku yang amat berjasa untuk negari Wak dengan penyebaran Islam. Kemudian beliau adalah pahlawan perang Padri. Tentunya itu sangat berarti untuk awak, terlebih bagi kami anak nagari Batu Taba. Kalau kita simak dari garis keturunan Tuanku Nantuo Cangkiang, anak dari Syekh Alamuddin Tuanku Nantuo Cangkiang, bernama Syekh Jalaluddin Fakih Syagir Tuanku Samya. Beliau juga memiliki anak yang bernama Syekh Fakih Muhammad Khalidi, atau juga dikenal dengan Inyak Cangkiang. Lalu Syekh Fakih Muhammad Khalidi atau Inyak Cangkiang kedua menikah dengan seorang gadis gandam urai yang berasal dari Kota Tuo, Balai Gurah, Kabupaten Agam.
Gandam Urai adalah anak dari pasangan Tuanku Narancak dengan Zainab yang melahirkan masing-masing Gandam Urai, Limba Urai, Muhammad Soleh Datuk Bagindo Laras II, dan Ibrahim Sultan Bagindo. Dari buah pernikahan Syekh Fakih Muhammad Khalidi atau Inyak Cangking II itu dengan Gandam Urai melahirkan salah seorang putranya, Syekh Ahmad Tahir, seorang ulama terkemuka di Malaya yang lahir 7 Desember 1869 dan wafat 26 Oktober 1956. Sementara itu, saudara kandung dari Gandam Urai yang bernama Limba Urai menikah dengan Haji Abdul Latif, Khatib Nagari, orang Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam. Buah dari pernikahan Limba Urai dengan Haji Abdul Latif, Khatib Nagari Koto Gadang, melahirkan seorang anak yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama, khatib, imam di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah yang lahir tahun 1860 dan wafat 1916. Kalau kita simak garis keturunan dari ayahanda Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabawi, dapat kita simak sebagai berikut. Pertama, Tuanku Abdul Aziz, Tuanku Nan Kacik Koto Gadang, memiliki seorang anak bernama Tuanku Imam Abdullah Koto Gadang. Seterusnya, anak beliau bernama Tuanku Abdul Rahman yang menjadi Hafz Jaksa di Padang. Tuanku Abdul Rahman memiliki di antaranya 2 anak, Haji Abdul Latif Khatib Nagari dan Sultan Muhammad Salim. Haji Abdul Latif Khatib Nagari menikah dengan Limba Urai dan melahirkan salah seorang putranya bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Sultan Muhammad Salim melahirkan salah seorang putranya adalah Haji Agus Salim. Baik para sahabat Bukit Tinggi Vlog, bagaimana kisah perjuangan dari pengembangan agama Islam yang dilakukan oleh Tuanku Nan Tuo yang namanya cukup berpengaruh dan menggoncangkan belahan Nusantara ini, bahkan dunia, karena beliau memiliki murid-murid yang sudah tersebar ke mana-mana. Ikuti perjalanan dan kisah inspiratif untuk berikutnya di Bukit Tinggi Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.